Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru Umu Aiman pada mata pelajaran IPA. Untuk hari ini kita akan belajar tentang proses penyaluran dan distribusi listrik. Kelas 6, tema 4, subtema 1, pertemuan yang ketiga. Untuk itu, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tentunya kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan gambar benda-benda tersebut? Ada kulkas, mesin cuci, dispenser, setrika, televisi, kemudian penanak nasi. Nah, alat-alat tersebut atau benda tersebut dapat berfungsi dengan baik jika disalurkan dengan listrik. Bagaimana prosesnya? Yuk kita ikuti pembelajaran kita berikut ini. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sumber energi listrik. Sumber energi listrik berasal dari PLTA atau Pusat Listrik Tenaga Air, PLTS Pusat Listrik Tenaga Surya, PLTP Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi atau Geotermal, Pusat Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN, PLTB Pusat Listrik Tenaga Bayu atau Angin, dan pusat listrik yang lainnya yang tidak Bu Guru sebutkan. Nah, di Indonesia penggunaan sumber energi listrik yang terbesar adalah PLTA, yaitu Pusat Listrik Tenaga Air. Coba perhatikan, nak, ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar bendungan. Bendungan ini mampu mengeluarkan aliran air yang cukup deras sehingga aliran ini dapat menggerakkan turbin dan jadilah PLTA atau Pusat Listrik Tenaga Air. Bagaimana prosesnya? Aliran air yang dari bendungan menghasilkan energi yang mampu menggerakkan turbin, dan gerakan turbin mampu menggerakkan generator sehingga terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Energi listrik ditampung dalam pembangkit listrik. Bagaimana proses listrik bisa masuk ke rumah kita? Oke, proses penyaluran dan distribusi listrik. Yang pertama, melewati pembangkit listrik. Di pembangkit listrik ini, mengubah energi gerak menjadi energi listrik sehingga menghasilkan listrik bertegangan 11 kV. Dari pembangkit listrik, arus listrik atau aliran listrik masuk ke transformator atau trafo penaik tegangan. Di sini arus listrik dinaikkan tegangannya menjadi ekstra tinggi sebesar 500 kV dengan tujuan agar perpindahan arus listrik berjalan dan berlangsung secara efisien. Aliran listrik dialirkan menuju gardu induk melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sutet ini berfungsi mengalirkan energi listrik yang jaraknya jauh menuju gardu induk. Pada gardu induk, energi diturunkan kembali menjadi 20 kV oleh trafo penurun tegangan
dan disalurkan melalui SUTT atau saluran udara tegangan tinggi menuju gardu distribusi. Pada gardu distribusi, energi diturunkan kembali, tegangannya menjadi 220 volt melalui trafo. Gardu distribusi ini terdiri atas tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan arus listrik ke rumah-rumah melalui SUTR atau saluran udara tegangan rendah atau biasa kita kenal dengan istilah kabel. Nah, anak-anak, sebesar 220 volt itu penggunaan untuk rumah-rumah pribadi, rumah kita. Nah, setelah listrik masuk ke rumah kita, kita bisa memanfaatkannya untuk apa saja? Untuk penerangan, kemudian untuk membantu pekerjaan kita supaya lebih ringan seperti menyetrika, menanak nasi, mencuci baju, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami, anak-anak bisa memperhatikan skema berikut ini. Yang pertama, bahwa aliran listrik dari pembangkit listrik itu menghasilkan 11 kV, kemudian dengan trafo dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Kemudian melalui sutet, energi listrik dialirkan ke gardu induk. Nah, sampainya di gardu induk, ini diturunkan lagi menjadi 20 kV untuk dialirkan ke gardu distribusi melalui SUTT. Di gardu distribusi atau tiang listrik, tegangan diturunkan lagi menjadi 220 volt dan dimanfaatkan oleh kita semua, oleh pengguna listrik pada rumah-rumah. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bisa difahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Anak-anak bisa memahami kembali dengan menambah bacaan, bisa dari buku pegangan siswa ataupun dari sumber yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, mencuci tangan sesering mungkin dan tetap stay at home ya. Selamat belajar, bahagia belajar bersama keluarga. Kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.